Om Swastiastu, salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dewi Chandrayani dengan NIM 21129557 nomor urut 27. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan terkait pembelajaran IPA SD yaitu perkembangbiakan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Nah, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi bersama Ibu Guru. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai genetika. Namun, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Untuk itu, kalian dapat melakukan praktikum sesuai dengan video yang akan Ibu tampilkan ini. Nah, adapun beberapa alat dan bahan sebelum melakukan praktikum yang perlu kalian siapkan, yaitu yang pertama kita akan melakukan praktikum mengenai perkembangbiakan hewan. Nah, apa saja alat-alat dan bahan yang diperlukan? Kalian membutuhkan satu gelas plastik, kemudian satu plastik yang digunakan sebagai penutup, kemudian diperlukan karet gelang, ada tisu, kemudian ada tape. Tape ini yang Ibu Guru gunakan yaitu tape singkong. Dan yang terakhir yaitu hewannya. Nah, hewan yang digunakan adalah hewan lalat buah. Nah, jadi Ibu Guru akan menangkap hewan lalat buah terlebih dahulu ya adik-adik. Nah, baik adik-adik, Ibu Guru sudah menangkap 2 buah lalat buah dalam sebuah kantong plastik. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita dapat menyiapkan satu buah gelas plastik, kemudian kita masukkan tape ke dalam gelas plastik ini. Nah, kondisi tape harus dalam keadaan matang ya adik-adik. Nah, ini sudah matang, kemudian Ibu Guru akan masukkan dan taruh tape ke dalam gelas agar merata. Bila perlu, jika tape tersebut belum matang, kita dapat menumbuknya terlebih dahulu. Tapi karena ini tapenya sudah matang, kita tidak perlu menumbuknya. Jadi kita masukkan ke dalam gelas plastik saja langsung. Nah, baik, jika sudah, selanjutnya kita dapat memasukkan tisu ke dalam gelas plastik yang sudah berisi tape. Kita masukkan ya adik-adik. Nah, jika kita masukkan lalat buah ke dalam botol gelas. Selanjutnya kita tutup menggunakan plastik yang telah kita sediakan tadi dan ikatkan pada menggunakan karet gelang. Hasilnya bakalan seperti ini. Nah, jika sudah, kita tutup hingga rapat-rapat ya adik-adik. Nah, jadi seperti ini adik-adik. Kita tunggu, selanjutnya kita tunggu selama beberapa hari bagaimana kondisi dari lalat buah ini yang sudah kita masukkan ke dalam gelas plastik yang berisi tape dan tisu. Nah, ini merupakan kondisi lalat buah pada hari ketiga. Nah, baik adik-adik, ini merupakan kondisi dari lalat buah yang dimasukkan ke dalam tape yang berisi tisu, kemudian ditutup hingga rapat-rapat. Nah, ini nampak bahwa terjadi sebuah perkembangbiakan, yaitu hewan lalat buah, karena diberikan tape dan tisu. Nah, kalian dapat mengamatinya. Ini ada beberapa yang masih berbentuk pupa dan ada juga yang beberapa sudah menetas. Nah, sangat banyak ya adik-adik. Kalian dapat mengamatinya.
Ini ada beberapa yang berbentuk masih pupa atau bertelur, bahwa lalat buah ini dapat berkembang biak. Nah, baik adik-adik, itulah terkait perkembangbiakan hewan, yaitu pada lalat buah, yang mana jika lalat buah tersebut dimasukkan tape dan tisu, itu akan mengalami perkembangbiakan yang kita dapat mengamati sebelumnya, bahwa terbentuklah dimulai dari bertelur, kemudian lalat buah tersebut terbentuk pupa, sehingga dari pupa tersebut akan lahir kembali lalat buah. Jadi itulah merupakan, kita harus menunggu beberapa hari jika ingin mengamati bagaimana proses perkembangbiakan hewan, yaitu pada khususnya hewan lalat buah. Nah, baik adik-adik, untuk selanjutnya itu Ibu akan melakukan praktikum mengenai perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini Ibu menggunakan perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan, yaitu pada kacang merah. Nah, Ibu sudah menyiapkan kacang merah. Ini kacang merah. Nah, jadi bagaimana cara mempraktikannya? Kalian dapat menyiapkan 1 buah gelas plastik, kemudian air, kemudian kacang merah. Jadi Ibu di sini cukup menggunakan 4 biji kacang merah saja. Dan yang terpenting adalah kapas. Jadi langsung saja kita praktekkan. Kita dapat memasukkan 2 buah kapas ke dalam gelas plastik, gelas kosong plastik. Kemudian kita beri air sedikit saja hingga kapas tersebut semuanya rata berisi air. Tidak perlu terlalu banyak ya adik-adik. Jika sudah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian kita dapat memasukkan kacang merah tadi, 4 biji kacang merah ke dalam di atas kapas ini. Kita taruh agak jauh sedikit. Nah, hasilnya bakalan seperti ini adik-adik. Kalian dapat mengamatinya. Nah, baik adik-adik, ini merupakan contoh dari praktikum perkembangbiakan kacang merah. Jadi seperti ini. Kalian dapat mengamatinya. Baik adik-adik, itulah contoh dari praktikum terkait perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Namun selanjutnya kita dapat menunggu selama 2-5 hari untuk mendapatkan hasil apakah kacang merah tersebut mengalami perkembangbiakan atau tidak. Nah, untuk selanjutnya kalian dapat mengamati setiap hari dan memvideokan bagaimana perubahan dari kacang merah tersebut. Nah, ini merupakan kondisi dari kacang merah pada hari pertama, yaitu pada malam hari. Belum terjadi perubahan sama sekali pada kacang merah ini. Nah, jadi ini merupakan kondisi kacang merah pada hari kedua, yang mana kacang merah ini sudah mulai tumbuh beberapa akar berwarna putih. Kalian dapat mengamatinya. Kacang merah tersebut sudah mengeluarkan akar. Nah, ini merupakan kondisi kacang merah pada hari ketiga. Kalian dapat mengamatinya bahwa akar dari kacang merah sudah mulai tumbuh banyak. Baik adik-adik, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan kacang merah ini dapat berkembang biak jika ada media tanamnya, yaitu menggunakan kapas dan air, yang mana kacang merah ini mengalami pertumbuhan memerlukan beberapa hari dan memerlukan beberapa media, yang mana kita dapat menunggu selama 2-5 hari, sehingga kacang merah tersebut jika didiamkan selama beberapa hari akan mengalami perkembangbiakan. Untuk selanjutnya itu Ibu akan melakukan praktikum mengenai perkembangbiakan pada manusia. Nah, adapun alat-alat dan bahan yang perlu kalian siapkan terlebih dahulu, yang pertama itu ada gambar reproduksi wanita, kalian dapat mengamatinya. Kemudian yang kedua ada susu pembersih. Kemudian yang ketiga ada air. Kemudian yang keempat ada kapas. Kemudian yang kelima ada selotip. Kemudian ada keenam suntikan.
suntikan tanpa jarum, kemudian ada sendok. Namun ibu di sini menggunakan sendok atau alat pengaduk lainnya. Kemudian ada gelas plastik, kemudian ada botol plastik, dan yang terakhir ada gunting. Nah, kalian dapat menyiapkan beberapa alat dan bahan praktikum terlebih dahulu. Selanjutnya ada pun langkah-langkah yang dapat kalian praktikkan. Yang pertama itu siapkan alat dan bahan, kemudian guntinglah bagian bawah botol, lalu lubangi tutup botol dengan menggunakan paku. Nah, jadi ibu akan menggunting bagian bawah botol terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, selanjutnya kita dapat melubangi tutup botol dengan ukuran yang sama dengan suntikan. Nah, sudah. Untuk selanjutnya yaitu tempelkan botol pada gambar vagina dengan menggunakan selotip. Nah, selanjutnya ibu akan tempelkan di sini pada gambar alat reproduksi wanita yang sudah kita siapkan tadi. Kita tempelkan menggunakan selotip. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Jika sudah, selanjutnya kita dapat meletakkan kapas yang sudah digulung atau bulat pada gambar ovarium. Kita dapat menggulung sedikit kapas dengan cara seperti ini adik-adik. Kita gulung kapas, kita ambil sedikit kapas, kemudian kita gulung jadi berbentuk berbulat. Kemudian kita taruh di bagian ovarium. Kita gulung kapas sebanyak 3 buah saja. Nah, selanjutnya kita dapat mencampurkan susu pembersih dengan air ke dalam gelas plastik. Tadi kita sudah menyiapkan gelas plastik, kemudian kita campurkan susu pembersih dengan air. Nah, kita campurkan sedikit demi sedikit ya, agar tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Kemudian kita aduk. Karena terlalu sedikit, jadi ibu tambahkan lagi.
Ingat ya anak-anak, agar susu pembersih ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu kental. Jika sudah, selanjutnya kita dapat mengaduk hingga rata susu pembersih ini dengan air. Selanjutnya, ambillah cairan dari susu pembersih tadi dengan menggunakan suntikan. Nah, Ibu sudah menggunakan suntikan, jadi kita ambil dengan cara menarik dari suntikan ini. Nah, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Jadi susu pembersih ini akan pindah ke dalam suntikan. Merupakan susu pembersih yang dimasukkan ke dalam suntikan tadi, maka dia akan berada di dalam suntikan. Nah, untuk selanjutnya yaitu air susu pembersih ini yang sudah dicampurkan dengan air merupakan perumpamaan dari air mani seorang laki-laki. Kemudian jika kapas yang digulung bulat 3 buah ini perumpamaan sebagai sel telur dari perempuan yang berada dalam ovarium. Selanjutnya kita dapat jika botol plastik yang sudah dipotong tadi ini merupakan perumpamaan dari jenis alat atau reproduksi wanita. Selanjutnya kita dapat memasukkan, nah ini suntikan ini merupakan perumpamaan dari penis. Selanjutnya kita dapat memasukkan suntikan ini ke dalam lubang dari botol plastik, dari botol yang telah dipotong tadi. Nah, baik, kapas ini merupakan perumpamaan dari sel telur. Jadi sel telur yang matang akan dikeluarkan melalui tuba Fallopi di sini. Nah, pada saat laki-laki mengalami ejakulasi yang ini merupakan perumpamaan dari penis. Nah, jika pada saat laki-laki mengalami ejakulasi akan mengeluarkan air mani yang mengandung sperma. Nah, dengan cara mendorong memasukkan penis ini ke dalam vagina dengan cara mendorong. Kita dapat mengamatinya adik-adik. Nah, jika penis itu dimasukkan kemudian didorong dan mengalami ejakulasi akan menghasilkan air mani yang mengandung sperma. Nah, kalian dapat mengamatinya bahwa hal ini menandakan bahwa adanya pertemuan dari sel telur ini dengan sel sperma, yaitu pada tuba Fallopi. Nah, ini disebut dengan fertilisasi proses pembuahan. Kesimpulan praktikum perkembangbiakan pada manusia yaitu berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manusia berkembang biak dengan kawin, yang diawali dengan proses pertemuan antara sel sperma dengan sel telur yang ditandai dengan muncratnya cairan susu pembersih atau perumpamaan air mani yang mengandung sperma hingga mengenai kapas atau perumpamaan sel telur. Kemudian akan membentuk zigot, lalu embrio dan berkembang menjadi janin. Selanjutnya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan selama 9 bulan, kemudian lahir dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga menjadi manusia dewasa. Baik adik-adik, itulah tadi mengenai contoh perkembangbiakan pada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Selanjutnya kalian dapat mempraktikkan di rumah terkait perkembangbiakan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia tersebut sesuai dengan bahan-bahan atau alat yang ada di rumah kalian masing-masing. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa! Baik, sekian simulasi terkait pembelajaran perkembangbiakan pada hewan, tumbuh-tumbuhan, dan manusia. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.